Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mohon maaf kawan, kemarin sore admin gak upload video. Ada masalah recorder kemarin sore, jadi admin putuskan tidak melanjutkan rekaman kawan. Dan game yang rencananya kemarin akan kita ulas nih, kita akan ulas sekarang. Dari permainan Magnus Carlsen kawan, di lower bracket di final menghadapi Hikaru Nakamura. Seperti yang kalian tahu ya, turnamen catur 960 seri ketiga Freestyle Chess Grand Slam Las Vegas dimenangkan oleh Levon. Runner-up-nya adalah Hans Timmenmuke. Dan Magnus hanya bisa finish di posisi ketiga. Ya, Magnus ini gagal menembus 8 besar untuk melaju upper bracket di hari pertama babak eliminasi. Magnus hanya finish di posisi kelima kawan. Ya, sebetulnya saat itu Magnus punya kesempatan juga saat menghadapi Levon Aronian di playoff. Cuma sayangnya di playoff itu Magnus kalah oleh Levon. Dan Magnus harus bermain di lower bracket yang hanya mentok nanti hanya mendapatkan posisi ketiga, dan itulah yang didapat oleh Magnus. Di bracket bawah, Magnus Carlsen ini menghadapi Vidit di babak pertama, kemudian lanjut ke quarter final mengalahkan Javokir Sindarov. Sebelum itu atau setelah itu dia berhadapan dengan Ramesh Babu Pragnananda, dan Magnus kemudian menghadapi Arjun Erigaisi. Nah, salah satu gamenya juga belum sempat kita ulas, dan di video ini kita ulas pada game pertama kawan. Kemudian setelah itu Magnus berhadapan dengan Hikaru Nakamura di final bracket bawah. Magnus menang pada game kedua. Jadi video ini ada 2 game, nanti saya pisah segmennya di chapter 1-2. Tinggal kalian pilih saja kalau kalian ingin melihat gamenya Arjun ataupun Hikaru Nakamura. Oke, ke papan pertama dari permainan Magnus Carlsen menghadapi Arjun Erigaisi. Admin nggak tahu nomor ajakannya berapa, admin tadi nggak sempat ngecek juga. Oke, nggak masalah, kita cek aja posisi pion apakah aman terkendali. 86 ternyata kawan, semua dikawal oleh para perwira dari bawah. Magnus pegang putih, bermain dengan pion C4, dapatkan center ya seperti biasa kawan, dan buka akses menteri. Pion C5 pilihan dari Arjun. Magnus dengan pion G3 via Cento. Memang kita lihat raja ini setelah gajah keluar ya langsung bisa rokade, sangat cepat kawan. Jadi pion G3 via Cento, pion E6 dari Arjun, dan pion B5. Pion D3, kuda B6 menyerahkan pion kawan. Nah, diterima. Sekarang pion D5. Lanjut Arjun, coba rebut kembali. Nggak bisa kalian backup dengan pion lagi karena ada kuda di sini. Jadi Magnus dengan kuda C3, tapi ada pion D4. Usir kuda, pion ini masih bisa direbut. Kuda ke E4 baru gajah ambil pion B5 dari Arjun Erigaisi. Kemudian Magnus melanjutkan pengembangan kuda B3 untuk menekan pion ini 3 kali. Tapi ada kuda B7, balas Arjun kawan, dan Magnus menantang pertukaran kuda A5. Diterima kuda pukul kuda, gajah ambil balik. Selanjutnya gajah E7 untuk mempersiapkan diri rokade. Magnus rokade, Arjun pun juga rokade di langkah ke-11. Tinggal menteri angkat, naik. Kedua menteri juga bisa begitu di langkah berikutnya, dan tahap pembukaan mereka selesai di langkah 11, dan kita masuk permainan middle game babak pertengahan. Kuda D2 lanjut Magnus Carlsen untuk buka diagonal snipernya. Ada gajah G5 pin kuda, dan Magnus bisa saja blokade dengan pion F4 kawan. Magnus memilih dengan langkah benteng FD1. Di sini kuda E5 dan benteng C2, gajah A4 pion B3 blokade, tusuk sate banteng. Gajah mundur ke D7, lanjut Arjun. Kemudian kuda E4 serang gajah, gajah mundur ke E7, Magnus double benteng. Kemudian menteri B5 serang gajah, gajah ke E1. Kemudian pion F5 mengusir kuda kawan. Indikasinya kuda siap lompat ke sini. Kuda lompat ke D2 memberikan tempat bagi kuda C3 Arjun Erigaisi. Magnus langsung sikat. Korban kualitas. Ambil balik, tidak terburu-buru ambil balik. Karena kalau ambil balik punya tempo gajah cepat menempati diagonal gelap. Jadi di sini dengan kuda C4. Kuda di tangan Magnus tidak seperti kuda di tangan kalian.
Kita lihat saja nanti kawan, apa nanti manuver-manuver kuda ini. Gajah C6, ya jelas Arjun unggul kualitas benteng, ingin mempercepat simplifikasi, ada kesempatan pion ataupun perwira segera ditukarkan. Simplifikasi. Gajah caplok pion J3, gajah pukul gajah G2, raja ambil balik menteri J6 cek, blokade dengan pion F3 untuk dukungan nanti pionnya kawan, ataupun memberikan keleluasan buat raja. Gajah F6 menantang pertukar, Magnus dengan menteri B2, menteri D5. Magnus yang menukarkan gajah pukul gajah F6 dulu, benteng yang ambil balik selepas itu, ups kecepatannya melangkahnya. Setelah diambil balik, Magnus menantang pertukaran menteri. Luar biasa, Magnus Carlsen kalah kualitas perwira, dia masih berani untuk menukarkan menterinya. Kalau menteri pukul menteri ambil balik oleh kuda, mungkin hitam akan tarik mundur bentengnya ya. Dan mungkin benteng C4 ya, hentikan laju pion di sini dan siap-siap manuver kawan, coba rebut kembali pion. Dengan benteng mundur lagi ke F8, Arjun bermain. Magnus angkat benteng C2 untuk mempertahankan baris kedua. Magnus sedang membentuk fortress di sini. Pion H6, dan pion H4 lanjut Magnus. Benteng C6, apakah siap geser kawan? Percuma juga, masih ada benteng di baris kedua putih atau Magnus, atau persiapan juga doubling di lajur C. Perkuat juga pion E6-nya. Pion H5, lanjut Magnus Carlsen. Tidak memberikan kesempatan pion dorong-dorong kawan. Jadi menteri D4. Nah, di sini agak slip Arjun kawan. Slip di sini. Engine menyatakan bisa benteng ini ke D8, bisa ke E8 saja. Dengan adanya menteri ke D4, apa yang kalian lihat? Menteri ini dalam sokongan pion. Ya. Dan Magnus bisa melihat itu. Magnus bisa melihat dia punya kesempatan untuk dorong pion sayapnya. Pion B4 dulu. Kalau pion pukul pion, menteri jatuh. Kalau menteri pukul menteri terlebih dahulu, kuda ambil balik tempo, ancam benteng juga posisi pion dalam posisi kena pin. Nah, benteng ini geser mungkin menyerang pion di sini kawan. Nah, pion pukul pion. Jadi Arjun tahan. Nah, sekalian benteng ini kawan. Ke D8 atau pion A6 ini lebih kuat menurut engine. Oke, dengan benteng E8, pion B5. Benteng mundur ke C8, giliran pion A4. Kemudian benteng E7, pion A5. Hitung-hitungannya satu pion bisa lolos kalkulasinya. Pion di tangan Magnus beda dengan pion di tangan admin. Jadi raja F8 dengan benteng B7. Ups, sorry, benteng B2 lanjut Magnus Carlsen ya. Cuma juga ada kuda dan menteri di sini untuk dukungan pionnya di lajur B. Benteng A8, pion A6. Kalian bisa juga langsung dorong pion B6. Kalau ditolak ya pion ini tetap lolos. Kalau diterima langsung jual beli ya pion ini tetap lolos di lajur B. Pion A6 terlebih dahulu, pilihan dari Magnus Carlsen. Raja pukul raja. Salah min, itu menteri pukul menteri min. Oke, admin sering kepleset kawan. Menteri pukul menteri, kuda ambil balik. Nah, benteng C7, petak C4 masih cukup kuat. Pion ini nggak mungkin didorong. Kuda lompat ke C6 dulu, blokade. Selepas itu mungkin benteng siap coba rebut. Benteng double, siap sikat kuda, siap memberikan bentengnya kembali. Dengan cerdas, Magnus menahan diri dengan pion F4 saja. Buka ruang pergerakan buat raja juga untuk hentikan laju pion untuk dukungan kuda. Karena jika memang tadi dengan benteng C2 kawan, maka Arjun akan menukarkan bentengnya. Jadi Magnus tahan diri. Sekarang raja naik ke F7. Bang, bagaimana jika sekarang disikat bang? Ambil balik, tentu saja ya. Ambil balik. Nah, di sini bedanya. Cek. Nah, cek lagi. Mau kemana terserah. Benteng jatuh, putih mempertahankan pion di sini. Itu yang menjadi pembeda. Jadi raja F7 saja. Sekarang kuda lompat ke E5. Cek. Lanjut Magnus. Setelah raja maju ke situ, dorong maju pion Magnus kawan. Cerdas sekali permainan pion-pion Magnus. Petak C4 ini masih cukup kuat dengan keberadaan kuda ataupun pion yang mengawal petak C4. Benteng siap bergerak ke sini dan potensi skakmat juga ada.
Jadi benteng A8 dari Arjun, Raja F3, Raja E7, pion G4, pion pukul, cek ambil balik oleh Raja, Raja F6, lanjut Arjun, tantang Magnus dengan benteng B7. Kalau ke sini, ya coba lihat diikuti kuda, cek kawan, ya wassalam. Jadi benteng A7 saja, Magnus mundur kembali. Setelah benteng A8, Magnus sekarang improvisasi pion E4, tidak memberikan tempat buat raja kawan. Dan raja mundur ke E7, Raja F3. Setelah Raja F6, di sini ada opsi mundur mandir kawan. Benteng ke E8 atau benteng ke G8. Dengan Raja F6, Magnus Carlsen sekarang melangkah kuda C6. Peta B8, peta A7 sudah tidak bisa diduduki oleh benteng hitam lagi. Tinggal benteng ke sini kawan. Ya, bisa diadu nanti. Tapi kuda bisa dicaplok bang. Ya, ancamannya skakmat kawan. Skak di sini raja nggak punya tempat ya. Dan benteng ke sini bisa skakmat. Jadi benteng D7 mengincar pion. Magnus dengan benteng B7. Benteng ambil pion D3 cek. Raja ke G4 harus berhati-hati. Pion siap dorong dan skakmat kawan. Tapi Arjun masih mencoba. Ya, kalau ingin terhindar dengan skakmat, korbankan diri seperti ini. Benteng cek. Raja ambil dan baru dorong pion E5. Raja G4. Raja geser ke situ. Nah, kalau ada benteng cek di sini kawan, raja bergerak ke D6. Tapi dengan adanya pion didorong, jadi pion ini juga leluasa cek ya, dan mengawal peta ini, benteng ke sini, skakmat kawan. Jadi percuma dilanjutkan juga skakmat. Bedanya tadi nggak ada pion, masih bisa bergerak ke peta D6. Sekarang ada pion, nggak bisa lagi. Oke, menang 2-0, Magnus melaju ke partai final menghadapi Hikaru Nakamura di lower bracket. Dan ini adalah game keduanya, nomor acakannya kalau nggak salah ya 700 persis. Dan raja di center ya, raja di center, pionnya semua aman. Aman terkendali 86, Nakamura pegang putih, D4, C5, pion pukul, kuda E6 kawan. Di sini pion F3 saja dimainkan oleh Nakamura, buka sniper, caplok oleh kuda. Bang, mundur sejenak bang. Kenapa bang tidak di backup saja dengan pion B4 bang? Magnus akan counter lagi kawan, memecah pion putih ini. Tidak dengan pion A3, ya caplok, ya posisi benteng ya di belakang pin. Kalau dengan pion C3 tetap caplok. Ini sudah diperhitungkan dengan betul kawan, jebakan seperti ini dari Magnus Carlsen. Jadi pion F3 saja. Kalau kalian pasti backup saja ya. Kalau admin juga mungkin seperti itu. Tapi tidak macam Super GM Hikaru Nakamura atau Magnus Carlsen. Udah ambil balik pion C5. Sekarang pion E4 lanjut Nakamura, pion F6 buka sniper kawan. Di sini menteri D2 lanjut Nakamura, kuda D6 dan kuda E3, pion B5. Langkah bagus, sangat-sangat presisi permain Magnus Carlsen di kontrol waktu 30 menit. Kontrol waktu 30 menit kawan. Kalau bracket bawah ini kontrol waktunya pendek ya kalau nggak salah ya, pendek ya. Enggak 30 menit ya, finalnya 30 menit itu kontrol waktunya, lupa admin. 30 menit kawan. Beda di sebelumnya. Di sebelumnya 10 menit itu tie breaks-nya ya. Oke, lanjut saja kuda D3 lanjut Nakamura menantang pertukaran dan di sini dengan cerdas Magnus Carlsen menolak pertukaran kawan. Dia tahu sudah di posisi ini ada titik lemah yang dia bisa serang. Nah, di posisi ini gajah F2 ini sedikit lebih disarankan. Sedikit. Untuk mempercepat bisa rokade, tapi juga ini cukup normal kawan. Tapi memang ya apa ya? Engine sudah bisa melihat posisi putih ini dalam posisi yang agak sulit sudah di tahap pembukaan. Dan Magnus tahu betul itu dengan melangkah kuda A4. Dia menekan pion ini, kuda tidak bisa bergerak lagi kawan. Ya, meninggalkan pion. Kalau didorong provokasi, kuda C3 cek. Dan lihat gajah ini juga dalam posisi sulit untuk berkembang. Setelah gajah F2, Magnus dengan pion A5 untuk mendapatkan ruang kawan. Siap dorong-dorong pion dan ada opsi angkat benteng, geser. Pion C3. Sekarang kuda
C4, ancam menteri, menantang pertukaran. Kalau disikat menggunakan kuda langsung, pion ini akan ambil balik. Terganggu posisi pertahanan putih. Menteri geser. Nah sekarang menteri C7. Harus berhati-hati, Magnus sudah mempersiapkan diri. Hajar pion A2 jika putih rokade. Bisa melangkah kuda F5, salah satu opsi kawan untuk menyerang pion ini. Atau mungkin dengan cara seperti ini ya. Kalau cara seperti ini ya kuda ini cek dulu. Oke, mungkin disikat dulu, gajah ke sini mungkin. Tidak seperti itu juga kawan. Ini yang terjadi juga. Dipilih oleh Nakamura, kuda pukul kuda. Ambil balik oleh gajah. Dan selanjutnya menteri D2. Benteng angkat kawan. Coba lihat, coba lihat. Nah, di sini gajah C2. Benteng D6. Rokade, amankan pion. Atau dengan raja C1, cuma bentengnya nggak bisa keluar. Rokade, tapi pion A2 jatuh. Lanjut Magnus Carlsen. Gajah ambil kuda A4. Langkah yang lain kawan, benteng HE1 lebih kuat. Atau mungkin dengan pion G4 langsung. Oke, Nakamura ingin eliminasi satu perwira yang cukup mengganggu kawan. Pion ambil balik, kemudian Nakamura dengan gajah C5. Benteng C6, gajah A3. Di sini rokade Magnus Carlsen, pion G3. Balas Nakamura. Magnus Carlsen tumpuk bentengnya kawan bersama menteri dan saudaranya di lajur C. Kuda F4. Pion E5. Tuh, maksud saya pion E6 untuk kontrol petak D5. Nah, di sini kuda manuver ke E2. Gajah A7 mengawasi petak D4. Kuda tetap lompat disikat Magnus. Ambil balik oleh menteri. Berikutnya pion D5. Pion pukul gajah yang ambil balik. Lanjut Magnus Carlsen. Tuh menyerang pion yang di sini kawan. Nah, menteri mundur ke E3. Ada menteri B7. Harus berhati-hati kombinasi gajah menteri dan juga siap menyusup kawan. Diikuti benteng, ada ide pengorbanan. Benteng HE1, pion H6 dulu, pion F4, menghindari tekanan dari gajah. Menteri B3, awas, harus berhati-hati. Benteng naik ke D3, benteng C4, kemudian raja D2. Menteri yang ke D2 lebih kuat kawan. Ya, untuk menghindari lajur C, maksud dari Nakamura di sini pion F5. Langsung gajah E4 ini juga bagus untuk dukungan menteri. Dengan pion F5 terlebih dahulu, setelah menteri ke E5 baru gajah E4. Menteri ambil pion cek, raja H7, berikutnya angkat benteng E3. Kalau geser benteng yang di sini ada ruang terbuka yang akan disusupi oleh menteri C2 nanti. Jadi benteng angkat naik ke E3 dan Magnus bisa saja sikat benteng ini kawan. Tapi Magnus usir menteri terlebih dahulu. Di sini menteri ke D6 diikuti admin ini kok sering kepleset ya, notasinya sering salah. Menteri ke D7 diikuti gajah mungkin, tapi harus berhati-hati juga ya. Kemudian di sini benteng F6 terlebih dahulu ya untuk perkuat posisi pion kawan, karena jika sekarang pukul-pukul dalam posisi terancam ya bisa juga lah seperti ini, bisa juga. Memang posisinya sudah sangat nyaman buat hitam. Apapun yang dia buat tetap menang, kecuali blunder berat. Oke, dengan benteng F6 ini pilihan terkuat menurut engine. Nah, ada benteng D6 menantang pertukaran, cop. Baru menteri C2. Lanjut Magnus, raja ke E1. Magnus mulai mempreteli pionnya Hikaru Nakamura kawan. Menteri E5 diikuti dengan gajah di sini. Mungkin. Nah, ada benteng C6, gajah D6. Menteri ambil pion B2. Nakamura merasa kalah jumlah pion kawan. Pionnya dipreteli dan dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sini di langkah ke-37 Nakamura menyerah. Menyerah karena ada pion yang siap didorong juga oleh Magnus Carlsen dan pionnya yang juga dalam posisi terancam. Dan anggap saja gajah di sini kawan. Maka benteng bisa jaga pion, nggak ada masalah. Anggap saja kalau di sini dengan benteng ambil gajah, cek dulu ya, jatuh juga di sini kawan. Oke, tak perlu kita otak-atik ya. Pion ini juga sangat leluasa.
Oke, itulah dua game dari Magnus Carlsen di lower bracket, sebelumnya menghadapi Arjun, kemudian di final menghadapi Hikaru Nakamura. Dan ada turnamen ya di Indonesia Super Chess itu kawan. Belum tahu sih admin apakah ada notasinya yang diupload di internet. Admin kemarin sekilas melihat permainannya Satria Duta ya di channel lain, Bengko Chess kalau nggak salah itu kawan. Satria Duta menang atas Novrendra Piasmoro, satu lagi saat melawan Negaranto belum sempat admin lihat. Nanti admin coba cek ya, coba kita analisa bareng. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.